Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nggak terasa ya, sekarang udah hari Minggu lagi. Sekarang kita mau ibadah sekolah Minggu lagi. Tapi sebelumnya, Lause mau ngecek dulu nih. Lulu sama Lala udah siap belum ya untuk ibadah? Siapa nih pagi-pagi? Halo. Selamat pagi, Kak Abram. Pagi. Minggu, kita mau ibadah sekolah minggu nih. Aku lagi mau ngecek. Lulu Lala, siap belum buat ibadah? Oh, Lause ini. Oke, Lause, biar bisa lihat langsung, saya tunjukin aja ya. Lagi ngapain anaknya? Tuh, lihat no. Malah tiba-tiba tidur, masih belum pulih. Sejak berapa ini kita mau ibadah? Nah, adik-adik yang lain semuanya sudah siap kan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Sudah mandi kan? Sudah sikat gigi? Good semuanya. Adik-adik jangan lupa, sebelum kita ibadah, harus mempersiapkan diri dengan baik, supaya kita bisa sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita ibadah. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih buat berkat Tuhan pagi hari ini, buat kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Sebentar kami mau ibadah, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima pujian kami dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Yuk sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Semuanya berdiri ya, kita ikutin gerakannya yang semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau sama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian Everything I Am. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Halo adik-adik semua, hai, halo. Berjumpa kembali bersama Lausa Swani. Hari ini Lausa akan mengajak kita melihat dari Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga. Ayat Alkitab ini berkata demikian, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Sebelum melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berbicaralah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau berbicara tentang pahlawan super atau superhero. Asik. Siapa aja nih yang punya superhero-nya sendiri? Coba ceritakan, siapa superhero-nya kalian? Ya, banyak ya superhero kalian. Tapi sayangnya ada satu hal, semua itu hanya di film, tidak terjadi beneran di dunia nyata. Karena di dunia nyata nggak ada orang yang bisa terbang seperti Superman atau seperti Spiderman yang bisa panjat-panjat gedung 20 lantai seperti laba-laba, kecuali dia memang beneran laba-laba.
banyak tokoh superhero yang nggak beneran. Nah, coba kalian bisa sebutin superhero yang beneran yang ada di dunia nyata. Nih contohnya, Pangeran Diponegoro. Tahu kalian kan ya? Yang ini Cut Mutia. Adik-adik mungkin belum banyak begitu mengenal wajah ini ya. Padahal sehari-hari kita sering mendapatkannya. Karena gambar dari hero yang satu ini ada juga di uang 1000. Tada! Gambar berikutnya adalah R.A. Kartini. Ini adalah superhero bagi kaum wanita. Nah, itu adalah nama-nama pahlawan yang benar-benar ada di dunia nyata, yaitu superhero-nya Indonesia. Siapa lagi ya? Nah, mumpung ini bulan Oktober, bulan reformasi, jadi ingat Martin Luther. Ada yang tahu siapa dia? Seorang yang memperjuangkan kebenaran firman Tuhan di masa lalu. Terjadi suatu hal yang tidak benar dan dia berani berkorban demi kebenaran firman Tuhan. Menurutku itu adalah sebuah tindakan superhero. Kalian setuju kan? Adik-adik, suatu hari di sebuah kelas, ibu guru memberi tugas bagi para murid untuk menuliskan tentang superhero. Siapa superhero yang mereka suka dan apa alasannya? Banyak anak menulis tentang Superman, Captain Marvel, Hulk, Iron Man. Ada seorang anak yang menceritakan tentang superhero-nya yang berbeda dengan dari teman-teman yang lain. Ada yang tahu siapa yang dipilih anak itu sebagai superhero-nya? Ayahnya. Dia memilih ayahnya sebagai superhero dalam hidupnya karena ayahnya sudah bekerja keras dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan di sela-sela waktunya masih juga tetap mengajak anak ini bermain dan juga membacakan cerita Alkitab setiap malam sebelum dirinya bubuk. Jadi dia memilih ayahnya sebagai superhero. Sungguh mengharukan ya. Adik-adik, apakah kalian tahu Alkitab juga banyak menceritakan tentang superhero? Iyalah, superhero. Hero kan pahlawan. Superhero maksudnya pahlawan super gitu, ya kan? Siapa aja superhero di dalam Alkitab? Yuk kita coba lihat. Ini adalah Yusuf. Yusuf dimasukin sumur dan dijual oleh kakak-kakaknya. Dari bangsa Israel terbuang sampai ke bangsa Mesir. Dan di sanalah dia bangkit menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Sehingga saat kakak-kakaknya datang karena bencana kelaparan, Yusuf bisa menjadi penolong, memberi bantuan bahan makanan bagi kakak-kakaknya, dan menyelamatkan keluarganya. Seorang superhero. Berikutnya adalah Esther atau Ratu Esther. Saat itu Haman, seorang yang jahat, berencana untuk membunuh semua orang Yahudi. Lalu Ratu Esther memutuskan untuk membahayakan dirinya dengan datang kepada raja, lalu menyatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi dan tidak akan diam saja melihat orang-orang Yahudi lainnya dibunuh. Ratu Esther membongkar kedok Haman di depan raja, sehingga niat jahat Haman terbongkar dan Haman harus menjalani hukuman. Hebat kan Ratu Esther? Melakukan hal benar walaupun harus berani berkorban. Superhero. Ini adalah Musa. Ya, namanya berarti diangkat dari air. Oleh karena itu, sebenarnya dia bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati bahaya dan padang gurun, bahkan laut terbelah menjadi dua. Dan Musa membawa bangsa Israel berjalan di tengah laut yang terbelah itu. Wow, keren ya, superhero. Masih banyak superhero di dalam Alkitab adik-adik. Tapi ada satu lagi yang sangat tak terlupakan. Sangat legendaris, sangat superhero dibandingkan semua superhero di dalam Alkitab. Bahkan semua superhero di dunia ini. Coba tebak. Ya, betul. Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukanlah tokoh dongeng. Dia seorang superhero yang nyata bagi setiap kita. Lihatlah kuasa dan karya-karyanya. Alkitab memberi kesaksian itu bagi kita. Menyembuhkan yang sakit, mencelihkan orang buta, membangkitkan orang mati, memulihkan orang yang kerasukan, membuat orang lumpuh berjalan, dan masih banyak lagi tak terhitung jumlahnya. Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagi mereka yang susah, kelepasan bagi mereka yang tertindas, dan pengampunan bagi setiap kita.
Kalian tahu, Dia datang ke dunia ini untuk menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Kita yang berdosa, Dia yang menanggung hukumannya. Mengapa? Karena begitu besar Yesus mengasihi kita. Makanya Dia menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dan ini real adik-adik, kisah nyata, hal yang terjadi beneran. Dan karena ini beneran, maka kita benar-benar punya pengharapan dan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, bukankah sudah seharusnya Yesus menjadi superhero dalam setiap kehidupan kita? Coba, siapa yang mau menjadikan Yesus sebagai superhero dalam kehidupan kita? Yes, keputusan kalian tidak akan salah dan tidak akan keliru jika kita meneladani Tuhan Yesus. Bukankah kita sering meniru para superhero pada umumnya? Entah bajunya, entah rambutnya, entah senjatanya. Rasanya mau meniru semua yang ada pada superhero kita. Bagaimana dengan Yesus Kristus sebagai superhero kita? Apa yang bisa kita tiru atau kita contoh? Adik-adik, Yohanes 13 ayat 15 berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Wow, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Bukan gaya rambutnya, bukan gaya bajunya, bukan gaya bicaranya, melainkan kasihnya, kebaikannya, kesabarannya, kehadirannya untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Contohnya, kita mau mengasihi semua teman kita tanpa membeda-bedakan. Kita mau baik dan sabar pada teman-teman kita. Kita mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Sanggupkah kita lakukan? Sanggup, ya. Yesus sudah menjadi hero, bahkan superhero dalam hidup kita. Biarlah kita juga bisa meneladaninya dan menyatakan semua yang telah dicontohkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi pahlawan super bagi kami untuk semua yang Engkau lakukan, mujizat-mujizat-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah ya Tuhan kami boleh menuruti dan meneladani apa yang Engkau contohkan di dalam kasih-Mu, di dalam kebaikan-Mu, di dalam kesabaran-Mu, di dalam pengampunan-Mu kepada sesama. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi superhero kita, pahlawan kita, biarlah kita meneladaninya di dalam setiap hidup kita. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira setelah mendengarkan firman Tuhan, menurut adik-adik lebih hebat mana superhero yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Pasti Tuhan Yesus adalah superhero kita yang paling hebat ya. Yuk, sama-sama kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Jesus You're My Number One. Yuk, semuanya berdiri ya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my number one.
Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, My leader and my friend. Jesus, you're my number one, Beginning and the end. you are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, Keep me in control as you guide my soul. in the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate. Praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Oke adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Sekolah Minggu kita di Salt and Light GKBJ. God bless you.